Memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-97 tahun, Bupati Roni Omba dan Wakil Bupati Marlinus melakukan upacara perdana bersama TNI Polri, ASN, serta organisasi masyarakat setelah resmi dilantik menjadi pimpinan di Kabupaten Bovendigul. Guna meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul menyelenggarakan pertemuan tim koordinasi pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Bovendigul. Halo, selamat pagi Bapak, Mama, dan Saudara dong semua. Senang sekali saya Romana Krisyabar masih dapat menjumpai Anda dalam tayangan Info Digul. Edisi hari ini Kamis 30 Oktober 2025. Selain topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-97 tahun, Bupati Roni Omba dan Wakil Bupati Marlinus melakukan upacara perdana bersama TNI Polri, ASN, serta organisasi masyarakat setelah resmi dilantik menjadi pemimpin di Kabupaten Bovendigul. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-97 tahun, Bupati Roni Omba dan Wakil Bupati Marlinus melakukan upacara perdana bersama TNI Polri, ASN, serta organisasi masyarakat setelah resmi dilantik menjadi pimpinan di Kabupaten Bovendigul. Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan kantor Bupati Bovendigul. Dalam perjumpaan dengan awak media, Bupati Bovendigul berterima kasih karena telah dipercayakan menjadi inspektur upacara. Dalam momen tersebut, secara langsung bertatap muka bersama TNI, Polri, serta ASN. Bupati Bovendigul menegaskan bahwa dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda menjadi langkah awal dalam pemerintahannya selama 5 tahun ke depan. Hari ini kita telah melaksanakan upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Sumpah Pemuda yang ke-97, dan ini juga merupakan upacara ataupun apel perdana kami, saya dan Pak Marlinus sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Kami terima kasih karena kami boleh diundang dan dipercayakan sebagai pembina upacara. Secara tidak langsung kami sudah bertatap muka dengan ASN sebagian yang hadir, TNI Polri. Kami memaknai Hari Sumpah Pemuda ini langkah awal kami dalam pemerintahan kami 5 tahun ke depan. Kami berharap tidak hanya sebatas upacara, tapi pemuda juga dapat memberikan kontribusi yang positif kepada kami dalam melaksanakan pemerintahan ke depan. Dan saya juga berharap ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa kita saling support, sehingga anak-anak muda kami ini mereka boleh bergabung melaksanakan, mengikuti program-program aktivitas yang positif. Bupati juga berharap upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda bukan hanya sebatas upacara, tetapi pemuda juga dapat memberikan kontribusi yang positif dalam roda pemerintahan. Dirinya berharap semoga ada kegiatan-kegiatan positif lain di mana pemuda dapat berkolaborasi dan bersinergi dalam menjalankan program, ujar Bupati. Bupati juga kembali memberi harapan agar bisa bergandengan tangan khususnya KNPI dan organisasi kepemudaan lainnya, serta mengajak seluruh organisasi kepemudaan di Bovendigul untuk bersatu dan menjadi mitra pemerintah dalam membangun daerah. Tim Liputan Digul TV, Ursula Erwin melaporkan. Kapolres Bovendigul mengajak seluruh elemen masyarakat, Forkopimda, DPRK, serta pemuda agar bersama-sama merubah wajah Kabupaten Bovendigul. Sementara itu pemirsa dan tim 1711 Bovendigul turut mengajak pemuda agar meninggalkan kebiasaan buruk dan mempersiapkan diri agar dapat membangun masa depan bangsa. AKBP Wisnu Perdana Putra menjelaskan bahwa tepat pada hari ini 28 Oktober menjadi sejarah bersatunya pemuda. Dirinya berkata pemuda dalam hal ini bukan soal usia, tetapi bagaimana kami berproduktivitas bersama membangun daerah di masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030. Dirinya menegaskan bahwa seluruh Forkopimda berkomitmen untuk bersama-sama memperbaiki semua masalah yang ada di Bovendigul.
Dirinya menambahkan kata Bung Karno, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan mencabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Kutipan tersebut bertujuan untuk bagaimana peran pemuda dalam mengubah kehidupan ke hal-hal yang lebih baik. Kapolres juga mengajak seluruh elemen masyarakat, Forkopimda, DPRK, serta semua organisasi agar bersama-sama merubah wajah Kabupaten Bovendigul menjadi lebih baik. Sementara itu, Letkol Infantri Andri Christian menanggapi bahwa tantangan pemuda sekarang bukan lagi rintangan pemuda dahulu yang melawan pasukan bersenjata. Namun tantangan pemuda saat ini lebih berat di mana sudah berbasis dengan teknologi, sehingga masa depan pemuda ada di tangan pemuda dan masa depan bangsa ada di tangan pemuda. Letkol Infantri Andri Christian juga mengajak pemuda agar meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan mari mempersiapkan diri untuk menentukan masa depan bangsa dan masa depan pemuda itu sendiri. Jadi hari ini merupakan tonggak sejarah bersatunya para pemuda. Pemuda dalam hal ini bukan hanya bahas masalah umur, tetapi masalah bagaimana kita bisa berproduktivitas, kita sama-sama membangun. Di masa kepemimpinan Bapak Bupati yang saat ini 2025 dengan 2000 sampai dengan 2030, kami seluruh Forkopimda bertekad untuk bahu-membahu bersama-sama mengentaskan seluruh masalah yang ada di Bovendigul. Kenapa bicara pemuda? Soekarno berbicara, beri aku 10 orang tua, maka akan pindahkan gunung. Tapi beri aku 10 pemuda, maka akan kupindahkan dunia. Jadi intinya kami bersama seluruh elemen masyarakat, baik Forkopimda, Dewan, semua organisasi, bersama-sama kita merubah kembali wajah Kabupaten Bovendigul menjadi lebih baik. Tim Liputan Digul TV, Ursula Erwin melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online?
Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama dan Saudara dong semua, Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Wakil Bupati Bovendigul mengatakan pemuda dapat mempersiapkan diri untuk membekali diri dengan ilmu pengetahuan serta mengambil bagian dalam pembangunan roda pemerintahan bersama pemerintah daerah Bovendigul ke arah yang lebih baik. Upacara yang telah berlangsung dan yang diikuti oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, perwakilan BUMN, BUMD, dan seluruh peserta upacara dalam memperingati ikrar yang diucapkan pemuda-pemudi pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda II yang menjadikan satu tanah air, satu bangsa, dan bahasa untuk Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Marlinus menyampaikan bahwa begitu semangat pemuda-pemudi pada tahun itu sehingga teks keputusan Kongres Pemuda yang sudah dibacakan menjadi motivasi kepada anak-anak muda Bovendigul. Pemuda dapat mempersiapkan diri untuk membekali diri dengan ilmu pengetahuan serta mengambil bagian dalam membangun roda pemerintahan bersama pemerintah daerah Bovendigul ke arah yang lebih baik. Saya kira pada saat kita upacara tadi telah dibacakan oleh teks Kongres Pemuda, dan sudah jelas kita dengar bersama bahwa begitu giginya, semangatnya pemuda pada zaman pada saat itu, pada tahun 1928. Saya kira semangat yang telah disampaikan tadi ini menjadi motivasi kepada anak-anak muda kita yang ada di Bovendigul tidak lagi mempersiapkan diri untuk melawan penjajah, tapi yang terpenting ke depan adalah mempersiapkan diri untuk membekali diri dengan ilmu pengetahuan dan mengambil bagian dalam membangun bersama pemerintah mendukung pembangunan di Kabupaten Bovendigul ke arah yang lebih baik. Dan dengan semangat pemuda ini kita berharap agar pemuda-pemuda kita ke depan lebih kreatif untuk menciptakan suatu kegiatan-kegiatan positif yang bermakna bagi mereka sendiri juga bagi masyarakat Bovendigul. Dengan semangat pemuda ini, Wakil Bupati berharap agar pemuda-pemudi ke depannya lebih kreatif untuk menciptakan kegiatan-kegiatan positif yang bermakna dan menjadi contoh bagi anak-anak muda yang masih remaja serta seluruh masyarakat Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Ursula, Erwin melaporkan. Bapak Mama dan Saudara dong semua, di balik kemudahan dalam memenuhi kebutuhan pokok, tersembunyi ancaman bagi konsumen obat dan makanan. Komoditas strategis ini justru kerap dijadikan celah oleh oknum pelaku usaha untuk melakukan praktik bisnis tidak sehat. Komoditas obat dan makanan yang merupakan kebutuhan dasar manusia dinilai bagai pisau bermata dua. Di satu sisi memudahkan konsumen memenuhi kebutuhan, namun di sisi lain menjadikan mereka rentan menjadi objek eksploitasi pelaku usaha yang hanya mengejar keuntungan. Ketua Panitia Kegiatan Pertemuan Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan, Rice Lolongan mengatakan, komoditi obat dan makanan merupakan salah satu komoditi strategis dalam perdagangan karena berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar manusia.
Kondisi seperti ini pada satu sisi memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan produk yang diinginkan dapat terpenuhi. Namun di sisi lain kondisi ini juga berdampak buruk bagi konsumen, di mana konsumen menjadi objek aktivitas bisnis para pelaku usaha yang mencari keuntungan semata, baik melalui promosi, cara penjualan, mutu produk, maupun kandungan obat dan makanan yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Komoditi obat dan makanan merupakan salah satu komoditi strategis dalam perdagangan karena berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar manusia. Kondisi seperti ini pada satu sisi memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan produk yang diinginkan dapat terpenuhi. Namun, di sisi lain, kondisi ini juga berdampak buruk bagi konsumen, di mana konsumen menjadi objek aktivitas bisnis para pelaku usaha yang mencari keuntungan semata, baik melalui promosi, cara penjualan, mutu produk, maupun kandungan obat dan makanan yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Lebih lanjut, ia menambahkan laju pertumbuhan perusahaan obat dan makanan di Indonesia ternyata telah mendorong maraknya produk obat dan makanan yang mengandung zat berbahaya beredar di masyarakat. Produk obat dan makanan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat setiap harinya tanpa disadari bahwa produk obat dan makanan tersebut dapat mengandung zat berbahaya. Produk obat yang mengandung zat berbahaya masih dijual bebas di pasaran seperti di apotik, toko obat, pasar maupun swalayan. Melalui kegiatan rapat koordinasi ini, Rice berharap seluruh pihak baik pemerintah daerah, instansi teknis, hingga masyarakat dapat memperkuat kerjasama dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan di Bovendigul. Ia menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar lebih waspada dan selektif dalam memilih produk yang aman, bermutu, dan layak dikonsumsi. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika.
emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama. Guna meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul menyelenggarakan pertemuan tim koordinasi pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Bovendigul. Langkah ini diambil untuk memastikan produk yang beredar di Bovendigul aman, bermutu, dan layak dikonsumsi. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan di wilayah Kabupaten Bovendigul, Dinas Kesehatan setempat melaksanakan pertemuan tim koordinasi pengawasan obat dan makanan. Rapat ini dihadiri oleh seluruh unsur terkait untuk menyusun strategi dan langkah-langkah pengawasan yang terintegrasi. Ketua Panitia Kegiatan Rice Lolongan mengatakan, obat dan makanan merupakan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, baik di level pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dampak positif bagi masyarakat ditentukan oleh semakin efektifnya sistem pengawasan yang dibangun konsumen dalam bidang kesehatan. Sangat dibutuhkan oleh konsumen dalam memperoleh produk makanan yang dapat terjamin untuk kesehatan, di mana produk makanan yang beredar tersebut telah diawasi oleh instansi yang dapat bertanggung jawab atas pengawasan makanan. Obat dan makanan merupakan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, baik di level pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dampak positif bagi masyarakat ditentukan oleh semakin efektifnya sistem pengawasan yang dibangun oleh konsumen dalam bidang kesehatan. Sangat dibutuhkan oleh konsumen dalam memperoleh produk makanan yang dapat terjamin untuk kesehatan, di mana produk yang beredar tersebut telah diawasi oleh instansi yang dapat bertanggung jawab atas pengawasan makanan. Lebih lanjut, Rice menambahkan bahwa pelaksanaan pengawasan ini juga mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan. Kedua regulasi tersebut menegaskan adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota dalam melaksanakan pengawasan pangan yang beredar. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi seluruh pihak terkait untuk memperkuat kolaborasi dan memastikan masyarakat dapat perlindungan maksimal dalam bidang kesehatan melalui pengawasan yang terarah dan berkelanjutan. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Pemirsa, menyusul pelantikan Bupati Bovendigul Roni Omba dan Wakil Bupati Marlinus, Gereja Katolik melalui Pastor Yakub Taufan MSC menekankan pentingnya kepemimpinan yang mempersatukan. Ia berharap kedua pemimpin yang terpilih dapat menyatukan masyarakat yang sempat terpecah belah selama masa pilkada. Penyambutan Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul Roni Omba dan Marlinus menggaung harapan akan kepemimpinan yang mempersatu dan membawa kesejahteraan. Dua pimpinan daerah ini diamanahkan untuk mengakhiri sekat-sekat politik dan mewujudkan masyarakat yang lebih baik. Saat ditemui usai penyambutan dan ramah tamah Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul, Pastor Paroki Hati Kudus Tanah Merah, Yakub Taufan, MSC, menyampaikan doa dan harapan agar kedua pemimpin daerah ini senantiasa diberikan kesehatan yang baik, serta kebijaksanaan dalam menjalankan amanah rakyat, kebijaksanaan untuk menjadi pemimpin yang baik bagi seluruh masyarakat, serta dengan kepemimpinan yang baru mampu mewujudkan cita-cita besar masyarakat Bovendigul, yaitu kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera.
Ya, atas nama Gereja Katolik dan khususnya umat Katolik dan bisa juga mewakili seluruh masyarakat di Kabupaten Bovendigul ini, saya mengucapkan selamat atas pelantikan dan hari ini penyambutan Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih, yaitu Pak Roni Omba dan Bapak Marlinus, dengan harapan semoga Bapak berdua senantiasa diberikan kesehatan yang baik, itu yang pertama. Kedua, kebijaksanaan untuk menjadi pemimpin yang baik untuk seluruh masyarakat yang selama ini jika pilkada terkotak-kotak, namun sesudah itu Pak Bupati dan Wakil Bupati harus menjadi pemersatu. Yang kedua, yang ketiga, semoga terwujud apa yang menjadi dambaan masyarakat, yaitu masyarakat yang adil, yang makmur, dan sejahtera. Itu saja yang saya mau katakan pada Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Semoga Bapak boleh menjadi amanah, boleh menjalankan apa yang menjadi dambaan masyarakat. Itu saja. Selain itu juga Pastor Yakub menyampaikan ucapan atas nama Gereja Katolik, khususnya umat Katolik, dan juga mewakili seluruh masyarakat di Kabupaten Bovendigul. Selamat atas pelantikan dan penyambutan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yaitu Bapak Roni Omba dan Bapak Marlinus. Pastor Yakub mengucapkan doa dan kepercayaannya, semoga Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul yang baru menjadi amanat serta menjalankan apa yang menjadi harapan masyarakat. Pernyataan dukungan dari Pastor Paroki Hati Kudus ini diharapkan dapat menjadi penyemangat sekaligus pengingat bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk menjalankan pemerintahan yang bersatu, adil, dan berpihak pada kesejahteraan seluruh rakyat Bovendigul. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak, Mama, dan saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenep, gup bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Krisya Bermase mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.